atmosfer yang harus kita buat yang akan menjaga kita sehingga kita selalu berbuat baik. Nah, itu yang harusnya muncul dari ibadah kurban yang kemarin kita lakukan. Yang pertama apa? Hadirkan kemauan untuk meraih apa yang menjadi tujuan dalam hidup, sehingga orang harus punya tujuan hidup. Tidak punya tujuan hidup berarti tidak akan menghadirkan kemauan karena tidak jelas. Yang kedua, hadirkan kesungguhan ya dalam hidup ini dengan membuat rencana. Kalau orang tidak punya rencana, tidak akan mungkin muncul yang namanya kesungguhan. Ya, orang itu akan menjadi sungguh-sungguh kalau dia punya rencana 1, rencana 2, rencana 3, rencana 4 dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ya adanya kesinambungan dalam berbuat kebaikan dengan cara membentuk lingkungan, membuat atmosfer, ya, membuat suasana yang selalu mendukung agar kebaikan itu tetap kita jalani. Ini yang namanya takwa. Ya. Jadi orang kalau kepingin sukses ya 3 hal itu. Ya. Orang kalau kepingin keluar dari ragam masalah dalam hidup ini ya 3 hal itu harus dihadirkan. Tidak menghadirkan 3 hal itu, alamat kita tidak akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bisa difahami Bapak dan Ibu nggih? Jadi simple. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah itu adalah kemauan kamu, haqqa tuqatih itu adalah kesungguhan kamu, wala tamutunna itu adalah kesinambungan. Maka idealnya kalau orang sholat Jumat itu merata dia. Artinya pemahaman semacam ini harus kita hadirkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagian kedua dari surat Al-Maun. Kalau kemarin kita membahas ya yang warna hitam, ya, nah sekarang kita membahas yang warna merah. Ya, mari kita baca bareng-bareng Bapak dan Ibu. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, ayat 1 berbicara tentang gagasan yang harus kita fahami. Kenapa agama ini dihadirkan? Ya, walaupun dalam bentuk pertanyaan, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Artinya ada satu gagasan yang Allah sampaikan dalam ayat ini bahwa ada tujuan agama itu hadir. Ya. Lalu Allah jawab, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Dialah orang yang menelantarkan anak yatim.
Jadi dialah yang mendustakan agama. Dalam bahasa lain, agama itu hadir untuk memelihara, untuk melindungi, untuk memberikan perhatian kepada anak yatim. Berikutnya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu orang mendustakan agama. Dalam bahasa lainnya, agama itu hadir untuk memperhatikan mereka orang-orang miskin. Paham? Jadi gagasannya adalah bagaimana agama ini hadir ternyata untuk memberikan pembelaan terhadap mereka yang kehilangan orang tua, mereka yang berada pada posisi orang miskin. Jadi kalau kita beragama harus terbentuk gagasan ini dalam diri kita, gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngaku seorang muslim, beriman tapi enggak punya kepedulian, enggak punya perhatian, enggak punya keberpihakan kepada mereka. Jadi sehingga agama itu menyelamatkan, gitu loh. Bukan membuat jadi orang takut, bukan membuat jadi orang yang tersingkir. Nah, ini menarik lagi, ini bicara tentang sosial yang pertama. Yang kedua bicara tentang kepribadian kita. Agama itu bicara tentang apa? Bagaimana kita ini dituntun untuk membentuk kepribadian. Apa kata Allah? Fa wailul lil musallin. Maka wail, celaka, ada yang mengatakan neraka, ya. Lil musallin, orang yang menjalankan sholat. Ya, apa yang dimaksud orang yang menjalankan sholat? Allazina hum an, orang yang menjalankan sholat yang mana terhadap sholatnya itu dia lupakan. Bapak dan Ibu, asbabun nuzul dari ayatnya adalah bicara tentang orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ketika dia berkumpul dengan orang-orang beragama Islam, dia mendirikan sholat. Tetapi ketika dia kembali ke kelompoknya masing-masing, sholatnya dia lupakan. Ya, ketika di masjid dia ikut sholat jamaah, ketika di rumah dia tidak melakukan sholat. Ini arti kata an. Ya, ada kata an di sana itu. Dalam ayat lain ada kata fi. Kalau dikatakan fi sholatihim, ya, berarti dalam menjalankan sholat dia lupa. Bisa jadi orang yang tidak khusyuk, orang yang tidak ngerti bacaan bisa masuk kategori celaka kalau pakai fi. Paham ya? Ini pakai an. Jadi kita termasuk orang yang selamat. Coba menggunakan kata fi, celaka kita ini. Coba, berapa banyak di antara kita yang sholat tadi misalkan ngerti dengerin imam? Sebagian besar apa sebagian kecil? Sebagian kecil. Padahal kenapa kita ketika berjamaah disuruh cukuplah bacaan imam sebagai bacaanmu, gitu. Karena kita diharapkan untuk mendengar, menghadirkan hati, meresapi dari setiap bacaan imam itu ketika kita sholat berjamaah. Maka seorang imam itu satu penting, diangkat dengan kriteria tertentu. Wajib hukumnya mengangkat seorang imam dalam sholat, karena sholat berjamaah harus
menunjuk imam. Maka ini penting. Jadi sekali lagi memastikan imam-imam masjid, imam mushola itu standar. Kenapa? Karena ketika orang berjamaah fokusnya kepada imam. Kalau imamnya tidak sesuai standar, bisa jadi akan mempengaruhi jamaah sholat tersebut. Karena tujuan orang ke masjid kan untuk sholat berjamaah. Jadi itu menjadi perhatian penting. Oke, jadi monggo perbaiki terus ya kualitas sholat berjamaah di masjid kita masing-masing dengan memastikan siapa imam mukimnya, imam tetapnya harusnya standar ya, dipenuhi standarnya, karena hadirnya orang untuk sholat berjamaah itu dipastikan harus memiliki imam yang bisa dipercaya, yang bisa didengarkan bacaannya dan seterusnya. Ini kata an, berarti kita selamat dari ayat ini karena terhadap sholatnya. Sehingga siapa yang akan celaka? Mereka yang tidak ya konsisten dalam mendirikan sholat. Ya, ini yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena di dalam sholat itu ada pondasi pembentukan karakter. Nanti seperti apa akan kita lihat. Yang berikutnya, alladzina hum yuraun. Mereka yang memiliki sifat atau suka berbuat riya. Riya itu kepingin dilihat ketika melakukan kebaikan. Ini pun ciri-ciri orang munafik. Kenapa orang bisa berbuat riya? Ya, kenapa orang bisa berbuat riya? Pastinya karena dia belum mengenal Allah secara mendalam. Ya, kepingin orang lain itu agar melihat dirinya itu baik, padahal standarnya adalah yang melihat amalan kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selama ini ada sifat ben dilihat oleh orang lain, tandanya pengetahuan kita terhadap Allah itu lemah. Ya. Jadi misalkan hadirnya kita dalam setiap amalan kebaikan jangan sampai menimbulkan rasa kepingin untuk dilihat oleh orang lain maupun didengar ceritanya oleh orang lain, tapi lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah wayamnauna al-maun, ya, mereka mencegah dirinya untuk memberikan bantuan yang bermanfaat. Nah, ini juga bagian daripada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik, Bapak dan Ibu, ya, orang yang tidak mau memberi bantuan padahal saudaranya butuh apa yang dia miliki. Nah, ini menjadi catatan kita. Secara umum surat ini bicara tentang ya karakteristik orang munafik. Yang pertama ya membiarkan ya anak-anak yatim. Yang kedua membiarkan orang-orang miskin ya. Yang ketiga melupakan kewajiban sholat. Yang keempat berperilaku riya. Yang keenam tidak peduli atau tidak mau memberikan bantuan yang bermanfaat. Ini menjadi cek buat kita ya, menjadi tolak ukur kita
apakah kita termasuk ke dalamnya atau tidak? Mari kita akan bahas secara mendalam. Ya. Bapak dan Ibu, yang pertama, kenapa sholat yang ditinggalkan itu ya akan berdampak kepada kerugian ya. Jadi sholat itu hadir Bapak dan Ibu dalam rangka untuk membentuk karakter baik dalam diri kita. Bapak dan Ibu, kalau boleh saya bertanya, dalam pelaksanaan sholat itu ya, yang diharapkan paling banyak kehadiran itu apa? Gerakan fisik atau gerakan hati? Hati atau fisik? Yang lebih dominan harusnya hati apa fisik? Hati. Bapak Ibu, kenapa kita disuruh nyembelih binatang kaki 4? Enggak binatang kaki 2. Pernah bertanya enggak? Belum pernah ya. Ternyata ya binatang kaki 4 itu Bapak dan Ibu itu umurnya lebih panjang ya dan lebih sehat. Kenapa? Karena organ-organ tubuhnya dia itu bergantung. Sama kalau kita itu kepingin sehat ya, bagaimana cara bergantung kita? Perbanyak sujud ya, perbanyak sujud. Maka kenapa Rasulullah SAW menyarankan untuk memperlama sujud? Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita ya. Maka sholat tahajud ya, kalau sering dilakukan kemudian sujud lama menjadikan orang itu menjadi lebih sehat. Paham Bapak dan Ibu? Ini sebuah penelitian ya. Jadi ketika orang sujud itu bergantung semua itu posisinya dan lebih nyaman. Nanti coba dirasakan Bapak dan Ibu ya, dirasakan perlama sujud kita itu kesehatan kita akan tumbuh ya. Nah, ini rahasia kenapa orang-orang soleh itu jarang kena penyakit. Kenapa? Karena memang gerakan fisiknya seperti itu. Tapi bicara sholat, yang paling utama dihadirkan itu adalah apa? Gerak hati. Dari bacaannya ya, kita dipola oleh Allah ya. Bacaan sujud, bacaan berdiri itu lain ya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Nah, maka kenapa Allah menyampaikan dalam surah Al-Ankabut ya, ayat 45 ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Perhatikan, inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah kamu untuk berbuat fahsya dan berbuat mungkar ya. Jadi salat itu fungsinya dua itu, mencegah berbuat fahsya dan berbuat mungkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini bagian dari fungsi daripada salat. Kalau orang hidup karakternya jauh dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya dia punya kepribadian yang baik. Bapak dan Ibu, idealnya seperti itu. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu, peradaban Jepang sama peradaban Indonesia yang mayoritas muslim itu lebih bagus mana? Peradabannya Jepang secara peradaban bermasyarakat, tetapi secara individu ya,
orang-orang Jepang secara individu tidak punya peradaban. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasul. Sebaliknya Indonesia, individunya beradab, tetapi ya peradabannya tidak beradab. Contoh, kalau di jalan raya banyak rambu-rambu yang dilanggar. Di pasar banyak yang kurang mengurangi takaran dan timbangan. Banyak yang berkata palsu dan seterusnya. Idealnya apa? Orang yang beradab harus mampu melahirkan peradaban. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena sekali lagi memahami perintah, melaksanakan perintah belum sampai pada yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Padahal dalam ayat ini dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Berarti yang salah siapa? Bukan sholatnya, tetapi pemaknaan atas perintah sholat itu sendiri. Ya, kita sudah sadar tahu ini sedang sholat, tapi kenapa kita sok-sok mikir kondangan? Kan kita sudah niat aku mau sholat ke Masjid Kauman jamaah lah. Udah dari niat seperti itu, tapi ujung-ujung ketika sholat muncul pikiran. Nah, ini. Jadi bukan masalah sholatnya, tetapi kita yang melakukan itu belum begitu mendalam di dalam memahami sebuah perintah. Ya. Wala dzikrullahi akbar, ya, ketahuilah mengingat Allah itu adalah yang utama. Ini peran rohani, peran hati itu dalam suatu memang lebih dominan daripada peran fisik. Nah, kita terbalik, peran fisik yang lebih utama daripada peran hati. Maka kalau kita kepingin Bapak dan Ibu, ya, maka peran hati itu yang kita kedepankan, gitu loh. Ya, peran hati itu yang kita kedepankan agar kita dapat merasakan, dapat mencapai apa yang Allah inginkan dari sebuah perintah. Dan peran hati itu di semua perintah itu pasti ada. Puasa, haji, zakat, apalagi sholat, syahadat. Peran yang sifatnya ruhani atau gerak hati itu mesti dibutuhkan. Nah, maka dari itu ayo mari kita sama-sama melakukan muhasabah, mengevaluasi sholat kita. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, sholat sebagai tolak ukur amal. Ya, Rasul mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi sesungguhnya tolak ukur amalnya seseorang di hari kiamat besok adalah sholatnya. Ya. Jika sholatnya bagus, aflaha wa anjaha, dia beruntung dan dia sukses. Wa imfasadat faqad khaba wa khasara. Jika sholatnya itu rusak, ya, sungguh dia akan merugi. Ya, dia akan apa? Merugi dan menyesal. Fa in taqasa min faridatihi syai'un, ya, jika mana orang itu sholatnya kurang, ya, Allah bertanya, unzuru hal li ibadi min tatawu'in. Ya, maka lihatlah dari hambaku itu apakah ada sholat sunnah yang dilakukan. Jadi posisi sholat sunnah itu adalah sebagai penutup dari kekurangan atas pelaksanaan sholat kita. Jadi jangan disepelekan. Kadar sunnah, tidak boleh itu. Karena kita melaksanakan sholat jarang yang sempurna atau susah untuk menggapai kesempurnaan. Maka sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu menjadi bagian dari
sholat yang harus kita lakukan. Jadi bukan perkara ini sunat atau tidak, tapi tambal ikuti setiap sholat wajib kita itu dengan adanya sholat qobliyah atau ba'diyah. Ini pembelajarannya. Ya. Yang kedua, perintah sholat menuntut kerja fisik dan fungsi hati. Jadi yang dituntut dalam sholat itu apa? Kerja fisik dan fungsi hati. Ya, kita bisa lihat surat Thaha. Ya, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Pada kata dirikanlah salat dalam rangka mengingatku. Jadi bukan gerak yang harus yang utama, tetapi bagaimana hati itu kita hadirkan dalam proses gerak. Ya. Maka bagaimana kita ketika membaca bacaan sholat, mau tidak mau harus ngerti artinya, karena hati yang menerjemahkan nanti gitu loh. Ya. Walaupun secara fikih kalau gerakannya seperti itu ya sudah dinamakan sholat, tapi yang diharapkan oleh Allah adalah dirikan sholat dalam rangka mengingatku. Paham Bapak dan Ibu? Jadi kerja hati kata kuncinya. Ya, yang dominan adalah kerja hati. Maka bicara gerak dalam sholat, gerak fisik kan ada beberapa alternatif itu, berdiri, duduk, berbaring, isyarat, tapi hati tetap harus dihadirkan. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Ya. Berkenaan dengan sholat pula ada hadis. Ya, standar gerak kalau bicara gerak. Tadi ayat, ini bicara gerak. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi standar gerak itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi standarnya itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gerak plus juga hati gitu. Tapi kan karena kita nggak ngerti hatinya seperti apa, yang bisa kita lihat hanya geraknya saja. Bagaimana hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sholat, kita hanya melihat secara umum saja. Lihat ketika ditanya bagaimana sholatnya Rasul, ya sholat tahajudnya Rasul, lalu istrinya menjawab, jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya, penghayatannya, panjangnya, lamanya di dalam menghayati setiap bacaan daripada sholat itu. Nah, jadi kalau di masyarakat ada nuansa, oh kalau perempuan sholatnya seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, enggak, standarnya satu, berkait dengan gerak, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada kalau perempuan sujudnya apa, ngeremprak namanya. Jadi sikunya ini nempel. Nah, ada enggak seperti itu? Ada itu. Jadi standarnya sekali lagi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat, itu standarnya. Ya, baik. Berikutnya yang ketiga, Bapak dan Ibu, memiliki jiwa menolong atas penderitaan atau mencegah terjadinya kerugian atas orang lain menjadi komitmen agama Islam itu sendiri. Bahasanya sederhananya begini Bapak dan Ibu. Orang Islam itu ya tidak boleh memberikan kerugian, tidak boleh menimbulkan kerugian buat orang lain. Ya, maka perbaiki dirimu kalau kepingin ya tidak menghadirkan kerugian bagi orang lain. Saya contohkan ayatnya begini, ya. Nah, ini ayatnya, perhatikan musnahnya nilai kebaikan. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Perhatikan ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, ya, jangan kamu rusak sedekahmu, batalkan sedekahmu gara-gara kamu menyebut ya apa yang kamu sedekahkan di depan orang yang menerima, wal adha, dan menjadikan dia sakit atau merasa terhina, ya, atas apa yang kamu berikan. Hati-hati, ya. Kemudian Allah memberikan perumpamaan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, ya, seperti orang yang membelanjakan hartanya tetapi riya, ya, pingin dilihat oleh manusia, di mana orang yang menerima itu hadir di depannya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah kalau kita memberikan sumbangan, memberikan bantuan, jangan sampai menyinggung perasaan si penerima. Nah, monggo, bentuknya seperti apa? Kalau selama ini kan kita buat hamba Allah, tapi belum tentu baik itu. Justru hamba Allah itu bisa memancing terjadinya korupsi. Monggo, misalkan ditetapkan saja, oh ini majelis, ini tempat untuk menyampaikan pelaporan. Jadi kalau udah semacam itu kan seakan-akan menjadi kesepakatan umum, ya. Tempat itu bukan tempat untuk dijadikan riya, menunjukkan siapa yang bersedekah, tapi ini murni adalah model pertanggungjawaban secara menyeluruh. Contoh misalkan dipastikan saja masjid ini pelaporannya lewat papan pengumuman, apa lewat apa, itu tidak masalah. Tapi kalau membuat sesuatu yang baru sehingga dampaknya nanti menyinggung si penerima, itu yang tidak boleh. Oke. Nah, kemudian di sini dicontohkan lagi, ya, dikasih perumpamaan. Kama thali sofwanin alaihi turabun fa asabu wabilun fatarakahu solda, ya. Jadi seperti batu yang di atasnya itu ada debu, kemudian debu itu ditetesi air, ya, kemudian dia akan menghilang. Nah, jadi hati-hati Bapak dan Ibu, okay? Teruslah bersedekah, tapi catatannya jangan sampai sedekahmu itu menyinggung perasaan orang lain. Mungkin bisa jadi termasuk misalkan pemanggilan penerima sembako. Itu bisa jadi. Nah, tapi kalau perwakilan tidak masalah, ya. Jadi tidak harus pokoknya intinya jangan sampai orang yang menerima itu merasa dikecewakan. Nah, ini pembelajaran bagaimana kita ini harus benar-benar menata diri kita. Jadi riya itu akan hilang kalau tauhid kita bagus, sum'ah akan hilang kalau tauhid kita bagus. Kalau belum bagus, kemungkinan untuk muncul riya itu tetap ada. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu, mungkin masih ada 3 menit, monggo. Mungkin ada pertanyaan dari peserta kajian. Dipersilakan Mas Juli mau tanya. Yang lain silakan. Kalau tidak ada, mungkin ini apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Ghazali, dengan hadirnya ATM beras itu adalah memuliakan yang menerima, supaya yang memberi tidak langsung pada yang menerima. Demikian diantaranya. Kalau tidak ada, maka ditutup dulu. Oke, jadi intinya Al-Ma'un itu adalah peringatan buat kita agar kita selamat iman kita
selamat amal kita, dan dengan begitu kita tidak akan menjadi merugi di akhirat nanti. Jadi tolong sekali lagi, kepedulian harus ditumbuhkan kepada orang miskin, anak yatim. Yang kedua, perbaiki kepribadian kita lewat sholat kita. Ya, jadi kalau sholatnya bagus, seluruh sholatnya menjadi bagus. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalan menjadi buruk. Dalam sholat kita diajarkan tauhid dan seterusnya. Dan yang ketiga, saya mengingatkan, fokus, yuk kita sama-sama perbaiki masjid kita, imamnya, jamaahnya, pola pelaksanaan berjamaahnya. Mari kita sama-sama atur dan coba perbaiki, karena di sana Allah letakkan hikmah dari bagaimana membangun masyarakat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, semoga Allah menambah ilmu kita, menambah amalan kita, dan tentunya kita berharap kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Ghazali yang sudah mengisi kajian. Untuk itu kajian kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disolusikan, sudah disampaikan, belum nyambung. Salah.